Namanya Nurul Atika Adela. Siswi kelas 11 SMA S Plus Permata Insani Tangerang. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, lahir dari keluarga pekerja kebun sawit di Malaysia. Ibunya masih bekerja di ladang, sementara ia berjuang menimba ilmu di tanah air. Dari ruang belajar sederhana di Community Learning Center Ladang, kini Adela menapaki jalan baru sebagai penerima beasiswa afirmasi pendidikan menengah repatriasi. Adela tumbuh di tengah keterbatasan. Hingga SMP, ia bersekolah di CLC Ladang, sekolah komunitas untuk anak-anak Indonesia di perkebunan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Atika Adela. Saya salah satu penerima beasiswa ADEM Repatriasi tahun 2023. Asal saya dari Sabah, Malaysia. Asal sekolah saya dari CLC Ladang Sungai-Sungai, PKB Pamol, daerah Kota Kinabalu, Gugus Sandakan. Masa kecil saya lahir di Malaysia. Emang dari dulu ikut orang tua. Soalnya orang tua jadi TKW di Malaysia. Saya bersekolah di CLC dengan guru yang hanya 3 orang. Jadi dari 3 tingkatan masing-masing 1 guru yang ngajar. Jadi dari semua mata pelajaran yang ngajar hanya 1 guru. Misalnya guru saya ngajar yang 1 di TK, yang 2-nya lagi di SD sama SMP. Jadi mungkin pengalaman yang paling seru di sana pas kami belajar bareng, terus gimana kami bisa mandiri belajarnya, karena kami tidak bisa bergantung pada guru kami. Guru kami yang hanya 1 orang harus mengajar 1 tingkatan. Dari misalnya SMP dari kelas 7, 8, 9. Jadi kami harus belajar secara mandiri. Setelah lulus SMP, mending saya kembali lagi ke Kota Bone, sekolah di sana. Kebetulan ada tante saya di sana. Tapi ternyata ada guru saya yang memperkenalkan program ADEM. Nah, dari situ saya mulai mengulik-ngulik apa sih beasiswa ADEM itu. Sampailah pada saat kelas 9, guru saya udah mulai ngurusin berkas-berkas untuk keperluan seleksi beasiswa ADEM. Saya udah mulai tertarik dengan beasiswa ini setelah mencari tahu dari guru-guru saya. Saya juga termotivasi dari kakak kelas saya yang kebetulan udah duluan ada di sini. Makanya saya mengulik-ngulik informasi dari kakak kelas saya juga. Mungkin tantangan terbesarnya di sini yang pertama jauh dari orang tua, itu ya pasti. Yang kedua menyesuaikan diri di sini. Kita harus berbaur dengan orang-orang baru. Kita harus berbaur dengan budaya di sini ternyata begini, budaya di Malaysia sama di Tangerang ternyata berbeda, sangat berbeda jauh. Jadi harus bisa menyesuaikan diri. Fasilitas belajar jauh dari kata cukup, tapi semangatnya tak pernah surut. Ketika beasiswa ADEM Repatriasi membawanya kembali ke Indonesia, ia sadar perjuangan barunya baru saja dimulai. Pada saat kelas 10 saya sempat merasa sangat tertinggal. Kok bisa nilai saya sangat berbeda jauh pada di sini dan di Malaysia. Mungkin kalau di Malaysia saya jadi kebanggaan guru-guru saya di sana, karena alhamdulillah saya sempat juara umum bertahan di sekolah. Pas sampai di sini dengan rasa pede yang tinggi, kayaknya saya bisa. Mungkin kalau tidak bisa menyaingi, setidaknya bisa menyimbangi mereka. Tapi ternyata pas sampai di sini, waduh, kok nilai saya sangat anjlok gitu, sangat tertinggal jauh banget sama teman-teman. Kalau di Malaysia, kita belajarnya guru masuk, dijelasin materi, terus langsung dikasih soal. Pas nyampe di sini, tiba-tiba ada pelajaran fisika. Waduh, kok kayak gini? Saya kayaknya nggak pernah dia belajar fisika dasar, kimia, matematika kayak gini pas di Malaysia. Apalagi pas ATS, ujian sekolah. Setelah penerimaan rapor, saya lihat nilai saya. Waduh, berharapnya semoga bisa masuk 10 besar. Tapi ternyata kalah saing sama teman-teman di sini. Perbedaannya sangat jauh banget. Di sini kami berjuang sama-sama teman-teman asrama yang mungkin
pikirannya, kok kita bisa sih tertinggal jauh banget. Ayo nih kita belajar bareng-bareng supaya bisa nyamain nilai anak reguler. Terus dari guru-guru sini juga selalu nyemangatin, ayo nak semangat belajarnya, kalian pasti bisa kok ngejar teman-teman kalian yang lain. Kita semua di sini tuh sama, nggak ada perbedaan. Ketika pertama kali menjejak di sekolah barunya, Adela merasa minder. Pembelajaran di Malaysia dan Indonesia begitu berbeda. Ia harus berlari mengejar banyak ketertinggalan, tapi semangat dan tekadnya mengalahkan rasa ragu. Hari demi hari, Adela membuktikan dirinya mampu bersaing. Dari Malaysia saya suka ikut nari, lalu tampil nari. Tapi pas sampai di sini ada teman saya yang ngajak, Yala mau nggak ikut geografi? Kita ada buka ekskul loh. Saya sempat kayak, gak usah, saya nggak bisa geografi nih. Terus lama-kelamaan saya tertarik, saya masuk ke ekskul geografi. Saya mendalami, kita bahas-bahas soal, mulai dari coba-coba ikut lomba, sharing-sharing. Oh iya, kita nggak belajar di kelas nih, bisa sharing-sharing di sini untuk materi apa aja yang nggak masuk di kelas. Ini yang menarik dari geografi, kita ngebahas gimana sih bumi itu, apa sih isi bumi itu. Kita yang membahas tentang aktivitas manusia di bumi, mulai dari fenomena alam sampai ke aktivitas manusia yang nyambung dengan geografi. Pas awal-awal naik kelas 11, saya nggak nyangka nih bakalan masuk di 3 besar. Wah, pas buka nilai rapor, wah alhamdulillah ternyata masuk 3 besar di sekolah. Padahal kan nyangkanya dari dulu ya udah mungkin nggak bisa bersaing sama teman-teman, tapi ternyata alhamdulillah pas kelas 11 sudah bisa. Ketertarikannya pada geografi membuatnya semakin bersemangat. Adela bergabung di ekstrakurikuler geografi, bahkan beberapa kali mengikuti olimpiade. Tak hanya itu, Adela juga aktif di kegiatan seni tari sebagai cara menyalurkan ekspresi dan menambah kepercayaan diri. Dari rasa minder, kini ia menjadi siswi berprestasi. Sejak kelas 11, Adela konsisten berada di 3 besar kelas. Manfaat beasiswa ADEM ini sangat banyak sekali, terutama untuk saya. Di beasiswa ini bukan hanya biaya sekolah yang ditanggung, tapi kita dikasih per bulan, dikasih uang jajan, terus dikasih laptop juga. Kalau angkatan saya dapatnya tablet, tapi kalau adik-adik kelas dapatnya laptop. Jadi sangat banyak membantu, mulai dari biaya uang saku, sekolah, pokoknya program ADEM sangat banyak. Bagi Adela, beasiswa ADEM bukan sekadar bantuan pendidikan. Ini adalah kesempatan mengubah hidup. Dari ladang sawit di negeri jiran, kini ia menatap masa depan dengan percaya diri. Sebuah mimpi sederhana, menjadi anak yang membanggakan ibunya dan menggapai cita-cita melalui pendidikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Puslabdik yang telah memberikan beasiswa ADEM kepada saya. Pendidikan bermutu untuk semua, dari Permata untuk Indonesia. Nurul Atika Adela, dari ladang ke Tangerang, dari rasa minder hingga meraih prestasi. Sebuah perjalanan penuh doa, perjuangan, dan tekad. Inilah wajah masa depan Indonesia, lahir dari kesempatan dan keberanian untuk bermimpi.